Valentino Rossi sudah menetapkan event balapan apa yang ingin dilakoninya setelah memutuskan untuk pensiun dari dunia balap MotoGP. Membalap tampaknya telah menjadi kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan The Doctor. Setelah hampir 3 dekade menghabiskan sebagian hidupnya di lintasan, The Doctor tampaknya tidak kunjung bosan akan hal itu. Ketika Rossi ditanya rencana apa yang dilakukan setelah pensiun dari MotoGP, jawabannya pun tidak jauh-jauh dari hal yang berbau kecepatan. Bahkan, ajang yang diincar The Doctor bukan lagi balapan berdurasi 1 jam saja, seperti balapan di MotoGP. Ketika saya berhenti naik motor, saya akan pergi ke balapan endurance. Balapan jenis endurance adalah balapan yang akan menguras fisik pembalap karena dilangsungkan dalam waktu yang terbilang lama. Paling singkat, balapan endurance dilangsungkan dalam 4 jam atau 1000 km per mil jika hitungannya jarak. Adapun yang terlama adalah 24 jam. Memang, pembalap tidak akan tampil sendirian, melainkan bergantian dengan pembalap lain yang menjadi rekan timnya. Adapun ajang balap yang ingin diikuti Rossi sesudah pensiun adalah event balapan endurance 24 jam yang paling populer di dunia, yaitu 24 Hours of Le Mans. Saya ingin mengikuti balapan 24 Hours of Le Mans, SPA 24 Hours, dan juga 24 Hours Nürburgring. Anggap saja ada 5 event balapan yang ingin saya ikuti. Cita-cita tampil di 24 Hours of Le Mans tidak dipilih Rossi tanpa alasan. The Doctor pernah mengungkapkan bahwa dia masih bisa tampil kompetitif dalam balapan mobil hingga 10 tahun lagi. Pada bulan Desember ini, Rossi pun bakal melakoni balapan ketahanan selama 12 jam di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ini akan menjadi pengalaman pertama Rossi membalap selama setengah hari. Kami menduga balapan nanti akan sangat panjang. Saat ini, balapan terlama yang pernah saya ikuti adalah Suzuka 8 jam. Pembalap gaik bukan pemandangan asing di Le Mans. Pada edisi 2018, pembalap veteran asal Belanda, Jens Lammers, menuntaskan balapan 24 jam di Le Mans di kelas prototype LMP2 dalam usia 62 tahun. Adapun rekor pembalap tertua di ajang 21st Hour Le Mans dipegang oleh Jack Garber yang mentas di usia 68 tahun. Meski musim kompetisi MotoGP 2020 belum dimulai, Marc Marquez diam-diam sudah menunjuk satu pembalap yang bakal menjadi pesaing terdekatnya. Musim 2019, Marc Marquez hampir tampil sempurna karena hanya 1 kali gagal finish dan sisanya naik podium 1 dan 2. Meski begitu, Marquez menolak bersikap jumawa. Pembalap dengan usia 26 tahun itu merasa sudah mendapatkan calon pesaing kuat pada musim kompetisi mendatang. Sosok itu adalah pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo. Dalam beberapa kesempatan pada musim yang lalu, Marquez memang acap kali menyebutkan bahwa El Diablo bakal menyulitkan dia. Kini, ia kembali melontarkan hal itu kala bernostalgia tentang masa lalunya yang bermimpi menjadi pembalap MotoGP. Meski musim debutnya di MotoGP tak semulus Marc Marquez, El Diablo tetap menjadi ancaman. Bukti bahwa pembalap asal Prancis ini bakal menjadi ancaman adalah kemampuannya yang bisa menempati peringkat kelima klasemen akhir MotoGP 2019 dengan 192 poin dari 19 balapan. El Diablo berhasil finish sebanyak 7 kali di podium dan 6 kali menyabet pole position. Selain memilih El Diablo sebagai pesaing utamanya, Marquez juga membeberkan momen ketika ia mulai menyadari dirinya bisa menjadi pembalap profesional dan meraih sukses di MotoGP. Seperti yang diketahui, Marquez menjalani debut balapnya di kelas GP 125cc tahun 2008. Kemudian sukses menyabet gelar pertamanya pada musim 2010. Kemudian ia pun naik kelas ke Moto2 pada musim 2011 dan langsung memperebutkan gelar juara meski harus kalah di tangan Stephen Bradl akibat cedera mata. Usai menjuarai Moto2 tahun 2012, ia pun naik kelas ke MotoGP pada musim 2013 dan langsung merebut gelar juara dunia. Hingga kini, tahun 2015 adalah satu-satunya tahun di mana Marquez gagal menyabet juara, kalah dari Jorge Lorenzo
dan Valentino Rossi. Ia pun belum puas dengan 8 gelar saja. Pembalap dengan usia 26 tahun ini pun tak memungkiri bahwa impiannya menjadi juara dunia MotoGP telah terwujud. Namun, ia ternyata baru menyadari bahwa dirinya punya potensi untuk meraih kesuksesan dari dunia balap motor pada tahun 2010 lalu saat ia berusia 17 tahun. Saya menyadarinya saat menjuarai GP 125 usai balapan di Portugal, di mana saya start dari posisi terbuncit dan meraih kemenangan. Saat itu, saya menyadari bahwa saya bisa mendedikasikan diri secara profesional dalam bidang ini dan naik ke MotoGP. Setelah 11 tahun berkecimpung di dunia balap, Marquez juga mengaku punya beberapa momen terbaik. Ia mengaku sulit memilih satu momen. Jadi, ia menyebutkan 2 momen di mana ia dan sang adik, Alex Marquez, sama-sama meraih gelar juara dunia. Meski meraih begitu banyak kesuksesan dalam 11 tahun terakhir, Marc Marquez mengaku masih berandai-andai bisa memutar waktu untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Juara dunia 8 kali ini menyatakan bahwa MotoGP 2015 merupakan tahun penuh pembelajaran. Musim itu, ia mengalami begitu banyak kecelakaan akibat terlalu banyak ambil risiko demi meraih kemenangan. Meski menyabat 9 kali podium dan 5 kali kemenangan, ia juga 6 kali gagal finish. Dengan hasil balap yang tak sesuai ekspektasi, Marquez pun gagal menjadi juara dunia. Jika memikirkan apa yang bisa saya perbaiki, dan andai saya bisa memutar waktu, jelas saya akan memperbaiki beberapa aspek pada 2015, saat saya sering terjatuh. Pembalap asal Spanyol ini juga menyebutkan bahwa insiden-insiden kecelakaannya juga sempat membuatnya kelewat main aman demi menghindari cedera hingga gagal meraih hasil baik. Meski begitu, ada satu hal yang tak bisa diubah, gaya balapnya. Kegagalan merebut gelar juara dunia 2015 membuat Marquez jadi menyadari bahwa pembalap yang baik adalah pembalap yang punya ambisi besar untuk jadi yang terbaik, namun juga bisa berpikir jernih soal apa yang harus dilakukan di track. Kepala mekanik Maverick Viñales Esteban Garcia yakin bahwa peningkatan penampilan pembalapnya pada paruh kedua musim MotoGP 2019 bukan karena gebrakan El Diablo. Viñales yang tampil kuat pada masa pramusim langsung merebut pole position pada seri pembuka di Qatar, meski akhirnya finish ke-7. Akibat memulai balapan yang buruk, ia pun bangkit di GP Argentina. Tampil kompetitif memperebutkan posisi kelima, namun tertabrak oleh Franco Morbidelli. Kesialan Viñales terulang di Austin. Saat ia melakukan jump start, ia pun dijatuhi penalti dan bahkan sempat salah mengartikan sebagai long lap penalti. Padahal ritme balapnya tak kalah menjanjikan dibandingkan para pembalap terdepan. Kami pasti bisa memenangi Austin, toh kami punya ritme balap yang lebih baik dari sang pemenang. Dan Maverick merupakan pembalap tercepat di track. Kemudian kami tiba di Jerez, sirkuit yang tak disukai Maverick sama sekali, namun ia justru naik podium. Sejak itu, kami mulai mengatasi masalah di tikungan. Di Le Mans, Maverick sangat kuat. Kami buruk di Q2 dan harus start dari posisi 1. Namun saat berusaha merangkak naik, ia malah ditabrak. Di Barcelona, pembalap lain menabraknya lagi. Pembalap anyar Repsol Honda Alex Marquez mengaku merasa banyak orang seolah-olah lupa bahwa ia baru saja meraih gelar juara dunia Moto2 hanya karena secara mendadak harus naik kelas ke MotoGP untuk menggantikan posisi Jorge Lorenzo yang memutuskan untuk pensiun. Padahal, bagi Alex, gelar ini sangat berharga baginya. Usai menjuarai Moto3 tahun 2014, ia harus menunggu 5 tahun untuk menjuarai kelas Moto2. Saya selalu bilang pada diri sendiri, tenang, pasti bisa. Aku punya tim yang baik. Kami bagaikan keluarga. Tapi ada hal yang kurang, yakni David Garcia. Ia kunci kesuksesan saya, memberi kami ketenangan dan kedewasaan. Ia kunci gelar dunia kami. Marquez juga belajar bersikap lebih dewasa dari Garcia, dan sikap ini ternyata bermanfaat saat ia mendadak dimintai ke MotoGP bertandem dengan sang kakak. Padahal ia sudah siap mental bertahan di Moto2 dan telah tanda tangan kontrak dengan Marc VDS. Tak sedikit pihak yang meyakini bahwa bergabungnya Alex dengan Repsol Honda adalah hasil nepotisme antara kakaknya dan Honda. Meski begitu, pembalap 23 tahun ini membantah dan meyakini bahwa ia dipilih karena ia merupakan juara dunia Moto3 dan Moto2. Saya baru menjuarai Moto2 sebulan lalu di Malaysia, tetapi tampaknya sudah dilupakan, seolah saya meraihnya pada 2018.
Tapi beginilah hidup. Anda harus punya waktu yang tepat untuk dapat kesempatan. Saya pun bersyukur dan kesempatan ini dari Honda.